Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kaisan Faik dari Prodi Keamanan Sistem Informasi dengan NIM 6404250011. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan proyek saya yakni Family Catering. Sebelum masuk ke tampilannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Family Catering. Nah, seperti namanya, Family Catering adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola operasional internal bisnis catering keluarga. Secara umum, sistem ini mencakup manajemen data pelanggan, transaksi pesanan antrian aktif, hingga pengelolaan logistik atau bahan baku untuk catering tadi. Nah, di sini saya membuat Family Catering ini karena terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada catering-catering biasa atau manual. Yang pertama, pencatatan pesanan yang sering hilang atau terselip. Yang kedua, kesulitan menghitung kebutuhan bahan baku secara cepat. Yang ketiga, risiko banyaknya bahan baku yang bersisa atau takut membusuk. Yang keempat, risiko kekurangan bahan baku pada saat hari hanya. Nah, yang kelima, kualitas dan rasa hidangan takut berbeda di setiap waktu atau ketidakkonsistenannya karena kita tidak tahu resep yang betul-betul dari keluarga itu yang mana. Oke, kita langsung saja masuk ke tampilan webnya. Baik, di sini kita sudah sampai pada tampilan awal atau pada tampilan loginnya. Nah, di sini terdapat 3 user yang bisa digunakan. Yang pertama ada owner, yang kedua admin, dan yang ketiga adalah pihak dapur. Nah, di sini kita coba masuk ke user owner terlebih dahulu. Owner, kita masukin passwordnya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah login menggunakan user owner. Nah, pada user owner kita bisa melihat data pelanggan, data pesanan, resep menu, hingga stok bahan. Nah, di sini yang pertama ada pelanggan. Nah, di data pelanggan kita bisa melihat pelanggan-pelanggan yang pernah memesan catering di Family Catering ini. Ada Ahmad Salih, Bambang Sukandi, Dewi Lestari, hingga Siti Aminah. Di sini kita juga bisa menambahkan pelanggan, yakni klik di sini. Kita tambahkan nama pelanggannya, misalnya Kaisan. Nomornya 0812 3456 7890. Alamatnya Jalan Pramuka. Oke, kita simpan. Nah, di sini nampak bahwa data yang kita input tadi akan masuk ke tabel ini. Ini ada Kaisan, nomor telepon yang kita input, hingga alamatnya. Nah, di sini kita juga bisa mengedit data yang sudah kita input tadi dengan mengklik di sini. Kita bisa ubah menjadi Kaisan Faik. Lalu nomor teleponnya kita ubah di belakangnya saja 5555. Kita ubah Jalan Pramuka menjadi Polbank. Oke, kita simpan. Oke, terlihat di sini namanya berubah, nomor teleponnya berubah, lalu alamatnya juga berubah. Nah, di sini kita juga bisa menghapus data itu tadi menggunakan nih, hapus. Kita klik OK. Nah, data tadi itu sudah hilang. Oke, kita lanjut. Di owner juga bisa melihat data pesanan. Nah, di sini terlihat pesanan-pesanan siapa saja yang ada, kapan mereka order, kapan ingin diantar, apakah sudah lunas atau belum, atau masih DP, dan berapa jumlah harganya dari catering itu tadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan pesanan. Nih, pilih pelanggan. Misal kita pilih Dewi Lestari lah misalnya. Tanggal pengiriman hari ini dia memesan misalnya nih paket tumpang mini Nusantara 10 porsi. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita bisa melihat ini, yang ini Dewi Lestari. Nih. Ini tanggal pemesanannya. Ini tanggal diambilnya. Ini jumlahnya. Tadi kan pas 45.000 dikali 10 jadi 450.000 dan dia belum bayar.
Nah, di sini kita bisa mengubah juga mereka itu sudah membayar atau belum dengan mengklik yang di sini. Nah, kita bisa mengubah apakah mereka masih DP, misalnya DP 50.000. Oke, kita update. Nah, di sini berubah menjadi DP. Tapi kalau misalnya sudah membayar seluruhnya, misalnya di sini 450.000, kita tambahkan. Status bayar ya berubah menjadi lunas. Nah, di sini kalau kita ingin menghapus juga kita bisa. Semisalnya kita ingin membuat history ini bersih kembali gitu. Tapi kalau ingin membiarkannya saja supaya kedepannya kita bisa melihat history juga nggak masalah. Kita coba dulu hapus. Ini kita klik OK. Oke. Yang tadi itu sudah kehapus. Kita lanjut di resep menu, sama seperti tadi. Di sini kita bisa melihat menu apa saja dan menggunakan bahan baku apa saja. Lalu kita bisa menambah juga komposisi dari resep itu. Semisalnya kita ingin mengisi komposisi untuk es doger segar kelapa muda. Nah, kita pilih di sini misalnya membutuhkan gula pasir. Berapa? Misalnya 0,10. Ini maksudnya 100 gram gitu. Simpan formula. Nah, kita bisa melihat es doger kelapa muda menggunakan gula pasir sebanyak 0,10 kg atau 100 gram. Di sini juga kita bisa ubah. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Oke. Nah, terlihat es doger tadi sudah hilang. Lanjut ke stok bahan. Di sini juga kita bisa melihat stok bahan apa saja yang sedang tersedia. Lalu kita bisa menambahnya juga. Misalnya kita ingin menambah kuantitas yang stok lama misalnya. Kita juga bisa menambahkan jenis baru. Semisalnya kelapa muda yang tadi. Kita pilih di sini ada 20 biji. 20. Berarti di sini satu ukurannya kilogram misalnya. Atau kita pilih pieces. 20 pieces. Kita simpan. Nah, kita bisa melihat kelapa muda stok yang tersedia 20, satu ukurannya pieces. Kita juga bisa menghapusnya. Oke. Lalu selanjutnya terdapat dua owner lagi. Yang dimana kedua owner ini, admin dan dapur itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, kita masuk ke admin terlebih dahulu. Di admin. Oke, kita masukin passwordnya. Admin. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita sedang lagi menggunakan admin. Nah, di admin ini hanya bisa melihat data pesanan saja. Bisa melihat, bisa menginput juga maksudnya. Dan juga bisa mengedit serta menghapusnya. Nah, untuk satu lagi ada yang namanya user dapur. Di sini kita coba login. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita sedang login menggunakan user dapur. Nah, user dapur ini bisa melihat resep menu dan juga stok bahan. Nah, ini yang dilihat ini itu tadi sama fungsinya seperti si owner tadi. Nah, mengapa owner itu banyak yang bisa dibuka ya? Owner. Karena di sini data pelanggan dan data pesanan, resep menu hingga stok bahan itu semuanya itu bisa dilihat oleh owner agar owner itu mengetahui apa saja yang ada di sistem dia. Sebetulnya owner tidak perlu menambahkan pelanggan baru ataupun pesanan baru ataupun resep ataupun stok bahan. Mungkin untuk pelanggan masih, karena setiap pelanggan pastinya menghubungi pihak owner. Namun untuk data pesanan ini bisa ditambahkan oleh si admin tadi. Untuk resep menu bisa ditambahkan oleh owner dapur, dan stok bahan juga seperti itu, bisa ditambahkan si owner dapur. Jadi di sini proyek saya ini menggunakan 3 user yang berbeda-beda dan berbeda juga fungsinya dan berbeda juga apa yang bisa dilihat di menu-menu yang ada di tampilan web saya ini.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.